Shalom, selamat sore ibu-ibu yang hadir dalam ibadah PWK pada hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat adanya. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang mempunyai firman, kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, demikian juga hamba-hamba-Mu yang duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang membawa Alkitab, bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dari pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan sebuah tema, dari Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang pertolongan. Jika kita melihat kehidupan Daud dan ancaman yang nyaris tak henti dihadapinya, perkataannya menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan. Ini pula yang menjadi contoh, ini pula yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai kaum wanita Kristen yang ada pada kesempatan ini. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita dapat menemui bahwa ketika Daud, sang pemazmur Israel, mencari pertolongan dan tempat yang aman, Tuhan menjadi tujuan satu-satunya, bukan salah satu, tapi Tuhan menjadi satu-satunya tujuan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia tahu dari Tuhan datang pertolongan. Sangat jelas dalam pembacaan firman Tuhan, di mana dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa dikatakan Daud mencari pertolongan dan tempat yang aman, yang menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupannya? Karena yang pertama, Tuhan adalah sumber kehidupannya. Lalu yang kedua, Tuhan adalah sumber keselamatan. Yang ketiga, Tuhan adalah sumber kemenangan. Dan yang keempat, Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Meski dirundung bahaya, meski dirundung persoalan, meski dirundung hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, Daud yakin bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan sejati. Dalam Tuhan ada keselamatan sejati. Dalam Tuhan ada kemenangan sejati. Dalam Tuhan ada damai sejahtera yang sejati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini tadi yang saya katakan, bagaimana tingkat kepercayaan yang luar biasa ia tunjukkan di dalam kehidupannya, yang juga boleh menjadi teladan dan contoh dalam hidup kita. Kita pun harus memiliki keyakinan yang sama untuk dapat mempercayakan setiap detik kehidupan kita kepada Tuhan yang berjanji takkan membiarkan kita, yang berjanji tak akan meninggalkan kita walau sedetik pun di dalam kehidupan kita. Dengan datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, jangan mencari pertolongan kepada yang lain. Jangan meminta pertolongan kepada yang lain yang bukan Tuhan. Dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada hal yang lain, tapi percaya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah di dalam kehidupan kita. Meski dunia ini tidak aman,
Tuhan memberi kita kepastian sekarang dan selamanya. Dialah penolong kita. Dialah tempat yang aman bagi saya dan saudara. Walaupun terkadang kita faktanya, realitanya, kita dapat mengalami bagaimana kehidupan kita rasa tidak nyaman, tidak enak. Tapi kita harus meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini mari kita berkomitmen sama seperti yang disampaikan oleh Daud. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Dia minta Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadanya dan Tuhan menyelamatkan hidupnya. Dan Tuhan memeliharanya, Tuhan menuntun kehidupannya. Hal yang sama juga kita yakini bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh meyakini dan kita belajar untuk menjadikan Tuhan tujuan satu-satunya. Saat ini mari kita mencari pertolongan daripada Tuhan dan belajar mempercayai Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan sampai iman kita goyah, jangan sampai iman kita melemah ketika kita dihadapkan dengan badai persoalan, tapi tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena Tuhanlah satu-satu pertolongan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan yang singkat boleh memberkati ibu-ibu yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.